Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iril Hairia dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasah. Nasah secara bahasa dibagi menjadi 3, yaitu al-ibhal, penghapusan, al-ijalah, peniadaan, dan al-naqli, perpindahan. Nah, sedangkan secara istilah banyak berbagai pendapat. Di antaranya, menurut Khairul Umam dalam bukunya Ushul Fiqih 1 menjelaskan bahwasanya seandainya nasah yang dinasahkan tidak datang, tentulah hukum yang telah ada tetap berlaku. Dan Muhammad Al-Khuduri dalam bukunya Ushul Fiqih mengatakan bahwa nasah adalah jalan hukum yang syar'i dengan dalil syar'i, ia dibolehkan atau tidak dibolehkan berdasarkan akal. Dan menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf dalam buku Ilmu Ushul Fiqih mengatakan bahwa amal dibatalkan dengan hukum syar'i dengan dalil yang terakhir. Nah, selanjutnya adanya nasah muncul setelah wafat Rasulullah SAW. Menurut ulama usul, nasah terjadi karena perbedaan kemaslahatan yang dituntut oleh umat dari generasi ke generasi berikutnya, dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, atau dari satu masa ke masa berikutnya. Sejak zaman dahulu, para ulama melihat teori nasah ini telah berbagi ke dalam 2 golongan. Segolongan dari mereka menerima kehadiran teori nasah dan segolongan yang lain menolak. Tetapi jumhur ulama menerima kehadiran teori nasah sebagai bagian dari ilmu ushul fiqih. 2 golongan ini berlanjut sampai saat ini. Dari Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu imam yang menerima adanya teori nasah tersebut. Imam Asy-Syafi'i adalah imam mazhab dalam fikih dan usulnya. Dia memiliki sebuah kitab yang ia beri judul Ar-Risalah, kitab yang mencakup keseluruhan pembahasan tentang ilmu usul fikih. Nah, yang selanjutnya pendapat ulama tentang nasah. Nasah dalam ayat Al-Quran, para ulama berpendapat. Yang pertama, Abu Muslimin Al-Isfihani berpendapat bahwa tidak terdapat nasah dalam Al-Quran. Hal ini terdapat 2 alasan. Alasan pertama, seandainya ada nasah, telah terjadi pembatalan hukum dalam Al-Quran Nah, yang kedua, hukum Al-Quran bersifat tetap sampai hari kiamat. Yang kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat nasah dalam Al-Quran. Hal ini juga terdapat 2 pendapat. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dan ingat pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 101. Apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat lain dan Allah lebih mengetahui apa yang telah diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang selanjutnya, penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Kelompok pertama berpendapat adanya nasah dengan 3 pokok, yaitu sejarah, dalil nakli maupun akli. Pertama, mereka berpedoman pada fakta sejarah sebelumnya diturunkannya Al-Quran, yakni penghapusan antara syariat terdahulu. Pada dasarnya, dalam beberapa aspek syariat yang dibawa oleh para rasul tersebut kurang lebih
sama antara Rasul pertama hingga yang terakhir, yaitu aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Selain itu, tujuan inti dari syariat adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Dari hal ini, para ulama menyimpulkan 5 hal yang wajib dipenuhi pada setiap diri manusia yang disebut dengan al-daruriyat al-ham. Yang pertama, menjaga dan memelihara agama. Yang kedua, menjaga dan memelihara jiwa. Yang ketiga, menjaga dan memelihara akal. Yang keempat, menjaga dan memelihara keturunan. Yang kelima, menjaga dan memelihara harta. Akan tetapi, dari setiap perintahnya seorang Rasul terhadap umatnya yang notabene berada dalam periode masa wilayah yang berbeda, dan tentunya dengan watak manusia sendiri yang pada dasarnya juga berbeda. Dengan hal ini, makna persoalan yang akan dihadapi seorang Rasul pun pasti juga berbeda pula. Oleh karena itu, dimunculkannya syariat kepada para rasul yang terdahulu ada kalanya yang dihapuskan oleh syariat yang datang belakangan. Demikian menurut Manna al-Qadhan. Dari pernyataan inilah sejarah tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa adanya nasa dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya tentang pendapat yang terkuat. Nah, yang selanjutnya pendapat yang terkuat. Ulama yang membolehkan maupun yang menolak nasa dalam Al-Quran memiliki sejumlah argumentasi guna memperkuat pendirinya, baik berdasarkan dalil akli, adanya nalar, dan terutama al-dalil al-nakli, periwayatan. Melalui penafsiran masing-masing terhadap ayat Al-Quran, salah satu sebab perbedaan dalam menyikapi nasa dalam Al-Quran adalah perbedaan penafsiran kata ayah dalam surat Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl 101. Para pendukung nasih mansuh internal Al-Quran menafsirkan kata ayatin dan ayatan dalam kedua ayat di atas dengan pengertian ayat Al-Quran berdasarkan sebab al-nuzul ayat. Sedangkan ulama yang menentang menafsirkannya dengan mukjizat atau hukum yang terdapat dalam kitab Allah terdahulu sebelum Al-Quran, yakni Taurat dan Injil. Mereka mengacu kepada munasabah kolerasi ayat, terutama munasabah ayat 106 surat Al-Baqarah dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 105. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terkadang pada malam hari, tapi beliau lupa pada siang harinya. Allah turunkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 6, sebagai jaminan bahwa wahyu Allah tidak akan mungkin terlupakan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.